illa Itu 100% gitu loh. billah. Jadi nggak ada Saudara, setengah-setengah di situ, setengah-setengah Bung, setengah ini nggak ada, kita Bung, setengah-setengah. kalau Gitu Yesus loh. itu 100% manusia, berarti Secara sama dengan, manusianya. ya, berarti sama dengan 100% bukan Tuhan. Betul? Ya enggak. Loh, Tetap bisa dia. coba diketuk-ketuk sedikit kepalanya. Yesus 100% manusia sama dengan Yesus 100% bukan Tuhan. Betul atau tidak? Enggak. Betul. Ya enggak dong. Jadi Lah, gini. Dia 100% manusia atau bukan? Gini loh Bang Juma, makanya saya bilang itu diputar Wah, dulu berat pikirannya gitu loh. Lah berat lah Bang Juma, orang Bang Juma. Karena Saya tanya sama saudara, Bung, saya tanya, kalau 1 kilo gula, 100% gula, apakah di dalamnya ada 100% pasir? Nggak ada. Nah sekarang gini saya bilang Bang Juma nih. Dia akan mengklaim Marah, itu gula pasir. Dengar. Marah, 100% ini saya manusia ya. Tapi kalau masalah roh saya, Bang Juma bisa tahu nggak berapa persen? Kenapa lari ke Ya, kamu sih? roh kamu itu 100% roh. Jasadmu Nah, itu makanya 100% jasad. Paduan antar, dengarkan. Nah, Paduan itu. antara jasadmu dengan rohmu itulah yang disebut manusia. Kalau roh saja namanya hantu, jasad saja namanya mayat. Iya itu bagian yang terpisahkan kan. Itu makanya juga Terpisahkan. antara tubuh Seperti tubuh aku Yesus terpisahkan dengan roh oleh itu, mantanku. nggak terpisahkan juga. Anda terlalu memaksakan Yesus menjadi Tuhan. Ya enggak, Bang Juma yang terlalu memaksakan. Yesus ini Anda akui 100% manusia, betul atau tidak? Betul. Secara kedagingan ya. Secara kedagingan. Berarti Ya, tapi Yesus sama dengan 100% bukan Tuhan. Ya enggak juga, itu Bang Juma menyimpulkan secara roh dia Tuhan gitu loh. Nah, sekarang begini, Bapak yang ada di surga itu 100% Tuhan dan 100% manusia enggak? Masalah ini. Gimana? Bapak yang ada di surga 100% manusia, 100% Tuhan enggak? Oh, 100% Tuhan itu ya. Karena Ada enggak 100% manusianya? Dia enggak punya daging dia. Nggak punya. Punya daging. Berarti Yesus yang 100% daging bukan 100% roh, betul? Bukan 100% roh, tetap rohnya ada 100% gimana? Nah, Mana sih, Bang Juma? kalau begitu Yesus yang 100% daging ini kerasukan 100% Tuhan. Ya bukan kerasukan, Bang Juma. Kalau bilang kerasukan ya enggak juga. Itu rohnya dia, masih roh Tuhan ada sama dia gitu loh. Makanya dia Waduh. di dalam Bapak dalam aku gitu loh. Oke. Satu, Baik, gitu. mari kita buktikan. Bung, bisakah mayatnya Yesus itu takut? Takut. Ya. Bisakah mayatnya Yesus takut? Nggak bisa. Harus ada rohnya. Harus ada roh baru takut. Nanti ada roh di dalam dirinya baru Yesus takut. Nah, takutnya Yesus di dalam Lukas 22, 44, 43, 44 itu takut beneran atau takut sandiwara? Takut beneran. Takut beneran. Jadi rohnya Yesus itu Tuhan rupanya. Yang takut itu Tuhan. Waduh, parah nih teman. Ini Bang Juma yang ini yang buat pusing sendiri. Pertanyaannya aneh Tuhan gitu. kok takut? Menggiring Enggak, gitu. Bung. Ini nggak boleh. Bang Itu Juma. pertanyaan aneh karena Tuhan Anda aneh. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kayak mana ceritanya? Ada 100% gula, 100% gula ini adalah 100% garam. Gimana ceritanya itu? Jadi gini Bang Juma, makanya gue nasihat sama Bang Juma. Tapi kalau menurut saya gini bro, izin setengah menit. Menurut Setengah menit. saya salah satu jalan keluarnya harus dibekam dulu biar serat-sarapnya itu lentur-lentur bukan dikit. lah, bukan begitu Bang Handi. Saya begini, kalau Bang Juma bahasanya mengatakan bahasanya di dalam diri kita ini hanya cuman dagingnya 100%, ya berarti kita nggak punya roh dong gitu. Berarti kita mati dong berarti. Kan gitu kan? Iya. Ada roh kita juga 100%. Analoginya Bang Juma kan begitu. Kalau mayat Iya. itu bisa nggak takut karena mayat nggak bisa takut, harus ada rohnya. Sedangkan rohnya Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Artinya roh ini takut, Tuhan takut karena mayat nggak bisa takut gitu. Lah iya, tapi kalau dari Bang Juma tadi bilang tadi bahwasannya kalau 100% roh kita ada juga dalam diri kita, katanya jadi 200% kan itu namanya
Ya lu yang mau begitu. Yesus itu adalah pribadi satu atau pribadi dua Yesus ini? Di dalam diri Yesus ini ada satu pribadi atau dua pribadi? Ada dua dong, kan ada Bapa dalam dia juga. Oh buset, aduh. Nah, berarti yang takut ini siapa? Bapak kan? Ya bukan lah, masa Bapak yang takut. Loh, jadi yang takut siapa? Yang takut siapa? Kok jadi Bapak yang takut? Ya enggak itu. Loh, jadi yang takut siapa? Itu asumsi Jadi yang Bang takut Juma. ini. Enggak, kan, Oke, makanya ku tanya agar saya tidak berasumsi, ku tanya kepada saudara, yang takut ini siapa? Yang takut ini siapa? Maksudnya yang takut gimana sih? Aku nggak ngerti maksudnya Bang Juma. Takut apa Aduh, sih? diulang ini nih. Waktu Di Yesus dalam- Bingung gitu, takut Iya, takut. silakan, Kalau silakan. kita nggak paham nanya dong. Gini, Bro Doni. Apa sih? Iya, silakan. Kalau Yesus ini, misalnya nih, Yesus menjadi mayat 3 hari, gitu ya. Apakah mayat takut? Tentu tidak takut karena mayat nggak bisa apa-apa. Nah, setelah ada rohnya Bapa masuk ke dalam dirinya, dia baru takut. Artinya yang takut di sini bukan fisiknya. Roh Bapak ini yang takut, artinya Bapak yang takut, gitu maksudnya. Enggak, Bro Hendy, di mana tertulis mayat 3 hari? Takut apa sih? Apa sih takut Tunggu, ini gitu? tunggu, Takut Bang kenapa Doni. dia takut? Bingung aku. Bang ya. Doni. Nah. Diterangkan gini dalam Lukas 22:43. Seorang Enggak, di malaikat mana? dari Sabar Bang, Enggak, tunggu seorang dulu. malaikat Tunggu, dari Bang. langit Tunggu, Bang. menampakkan. Banyak dalilnya Yesus itu mayat. Malu nanti Iya. Anda, nggak usah ke sana. Enggak. Seorang Di mana malaikat di mana tertulis mayat 3 hari di mana? 3 hari kan dikubur, 3 hari 3 malam. Bro. Iya, di mana tertulis itu mayat dia disebut situ? La haula wala quwata Jadi Yesus illa jadi Yesus nggak pernah billah. jadi mayat. Yang saya tanya. Kan Yesus kubur pernah di mana? mati lalu bangkit di hari Iya. ketiga. Yang saya tanya di mana tertulis dia Mempersulit dia diri ini mayat namanya 3 hari, ini. 3 malam. Oke, saya baca Emang masa Anda nggak tahu Bentar. kitab Anda sendiri? Kok nggak tahu? Makanya saya tanya di mana tertulis. Yang saya tahu Yesus itu hidup dalam kubur, dalam perut bumi hidup. Berarti nggak pernah, ya dia Yesus nggak pernah mati Berarti dong. tidak pernah mati dong. Iya, dia mati di atas kayu salib. Oh. Berapa hari dia mati? Berapa hari Ya, dia waktu mati? disalib itu. Berapa Waktu hari? dia nyawanya disalib itu. Berarti nggak cukup 3 hari. Udah diskon Tiga tambah diskon lagi dong. Jadi sebagaimana yang tertulis di Matius 12:40, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian Iya. juga anak manusia tinggal di dalam Iya. rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yang salah bilang dong Matius ini. Yang bilang Yesus mati di situ siapa? Berarti Yesus nggak pernah mati. Enggak. Oh berarti Di dalam Oh Yesus nggak pernah mati. Dengar. Yesus mati di atas kayu salib, ya dan amin. Tapi dikubur. di dalam perut bumi Yesus hidup. Oh berarti matinya sebentar doang. Hah? Matinya sebentar, berapa menit? Makanya kan disebutkan dia tidak takluk dalam maut. Berarti Yesus pernah mati apa enggak? Kan sudah saya jawab, Yesus mati di atas kayu salib. Berapa jam dia mati baru hidup? Berapa jam? Intinya Yesus dalam perut bumi tidak mati. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Hah? Berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Lu bisa ngerti bahasa Indonesia nggak? Kan sudah saya jawab, Yesus mati di atas kayu salib. Iya. Tapi Kemudian- setelah Yesus turun ke perut bumi atau dikebumikan atau dimasukkan dalam, Yesus hidup lagi. Iya berarti Dia Yesus meninggal dalam. berarti Dia Yesus dikubur Mengalami hidup-hidup. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Anda Iya. ngerti bahasa Indonesia enggak? Kan sudah saya jawab. Dengar dulu. Yesus wafat di atas kayu salib. Iya, Tetapi setelah dia dalam perut bumi, dia hidup kembali. Makanya disebutkan seperti Yunus hidup dalam perut bumi. Oke. Dalam perut Nih ikan. dengerin kata Bang Handi, Yesus dikuburkan hidup. Kan Yesus dikubur di dalam gua. Makanya kata Bang Handi dikubur hidup-hidup. Iya. Bang Parude Iya. yang nggak nangkap omongan Bang Handi. Dengar dulu. Yesus memang mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam perut bumi dia hidup kembali. Oke, waktu dikubur dia sudah hidup atau belum? Hah? Waktu dikubur, yang dikubur itu Bodrik mana Bodrik? sebentar. Sakit kepala. Yang dikubur itu mayat atau orang hidup? Ya Yesus saat dikubur ya mati, tapi dalam kubur dia hidup lagi. Iya, jawab dulu satu persatu. Yang dikubur itu mayat atau orang hidup yang dikubur? Iya mayat yang dikuburkan tapi Oke, setelah mayat dalam yang kubur dikubur, dia- baik. Oke, Jadi oke. setelah mayat dikubur, masuk ke kuburan langsung hidup. hidup lagi. Hidup lagi. Oke, jadi dia mati itu nggak nyampe Oke, setengah hari ya? Enggak gini aja. Supaya enggak asumsi. Enggak. Bingung, Supaya Doni nggak bingung, asumsi Doni. lagi. Tunggu Doni dong. bingung. Enggak, supaya enggak asumsi. Saya jawab melalui kitab aja.
Doni bingung. Saya jawab Halo. dari kitab aja. Itu Mas Andi. pertanyaan dan jawaban itu sama-sama enggak tepat, sama-sama enggak benar. Pertanyaan dan jawaban sama-sama enggak Lu benar kok ya. pertanyaan disalahkan, Bu? Enggak, pertanyaan sama jawaban kan kamu gimana ya pertanyaannya? Ibu jangan salahkan Pak Rudi. Pak Rudi juga Kristen loh itu. Jangan disalahin Iya, dong, dia punya pendapat gini, sendiri. Gini, Ah. aku nyimak dari tadi pertanyaan kayak gitu kan nggak terlalu baik. Kalau sama-sama orang Kristen kan kenapa bertanya kayak gitu? Ya saya bukan Kristen. Bang Handi Islam. Bang Handi Islam. Makanya ibu dari tadi minta permintaan. Saya kira ibu udah nyimak ini nggak pernah gini ngomong apa. Ini makanya Ternyata ini ibu yang masuk-masuk tadi kan nggak tahu yang tadi juga kan mau bilang bahas apa. dengar dulu. Makanya saya jelasin, makanya dengar dulu. Kan tadi ada yang bilang siapa namanya sama-sama orang Kristen dia bilang. Ya, Ibu, Bukan ini Bapak Rude ini sebentar, sama. sebentar, Bu. Ibu Sani sama Pak Ruda ini berbeda pendapat loh. Nah, gini, kalau dia bertanya, katanya Yesus dikubur hidup-hidup. Yesus memang sudah mati di kayu salib, tapi dia dikubur lalu bangkit kembali. Itu jawabannya. Berapa hari? Hari ketiga. Berapa hari dia mati, Bu? Nah, dengar ini ya. Iya. Dia mati cuma 1 hari, dia bangkit hari pertama, hari kedua, hari ketiga. 40 Oh, hari. salah, lamanya Bu. Di hari dia ketiga baru dia dibangkitkan, Dengar Bu. dulu, makanya hari pertama dia kan 40 hari lamanya dia masih dalam dunia sebelum dia bangkit. Jangan Kayak kesana gitu. dulu. Ini ngomongin dikubur, Bu. Ya, ini ngomongin Nah, dikubur dikubur dulu. kan dia kan dikubur sebelum matahari terbenam. Iya, berapa hari dalam kuburan? Nah, berapa hari? Dia cuma 1 malam dalam apa di kuburan, lalu bangkit dia. Oh, orang dalilnya 3 hari 3 malam kok, Bu. Mas, Tunggu Bu, saya jawab dulu Bu. bertanya kayak Tunggu, gitu, Mas. Bu. Gini aja, saya jelasin dulu. Ini sama-sama Kristen ya. Kamu baca Sama-sama aja Kristen itu. jawabannya berbeda ya. Enggak, tunggu saya jawab dulu Bu ya, biar dia mengerti Bu. Gini ya, Yesus memang mati di atas kayu salib, yaitu sebagai penebusan dosa. Tetapi saat dia di dalam kubur, dia hidup kembali. Makanya dikatakan seperti Yunus hidup dalam Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan, beginilah firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, Jadi ini biasanya yang aduh pertanyaannya, aduh hai Tuhan. Bukan pertanyaan, itu jawaban, Bu. Pak Ruda itu Kristen. Ya, itu, bukan. pertanyaan awalnya coba kita sebagai orang Kristen itu kalau kita menjawab seseorang itu dalam pertanyaan santai, nggak boleh terbawa emosi. Iya, betul, Bu. Lu Pak Ruda emosi sih lu. Makanya nggak ada apa namanya. Jadi batu. Enggak nangkap apa yang saya Astagfirullahaladzim. Emang Pak Ruda emang enak diomelin sama emak. Bukan lu aja enggak nangkap apa. Lu jangan salahin gua, emak ngomelin lu. Woi, Dengar dulu. Saya emak yang ngomelin lu salahin gua lu. kan Nggak bener lu yang lu. bilang tadi Yesus mati dia dengar dulu. Yesus Emak ntar dulu, emak yang ngomelin lu salahin gua. Apa hubungannya saya sama gua? dengar. Ah. Saya membantah argumenmu. Argumenmu berkata bahwa Yesus wafat 3 hari 3 malam. Saya bantah bahwa pernyataan itu salah. Yesus memang betul wafat di atas kayu salib, tetapi saat dia masuk dalam perut bumi, makanya disebut dia tidak takluk pada maut. Jadi Yesus dikubur hidup-hidup. Kok jadi Padahal- pertanyaanmu Dalilnya ada, Bung. Dalilnya Markus 8:31, apa? Lukas 9:22, Matius 17:22-23. Dan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Benar, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, tetapi dia hidup dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dia bangkit dari kehidupan itu. Dia keluar dari perut bumi itu pada hari yang ketiga. Bangkit dari perut bumi. Iya, perut bumi memang. Dia bangkit dari perut bumi memang pada hari ketiga, tetapi dalam perut Dia bangkit bumi, dari kematian atau bangkit dari tidur atau bangkit dari pingsan atau apa ini maksudnya? Bangkit dari kubur. Bangkit dari kenyataan. Iya, dia bangkit dari kubur itu. Iya, itu kan. Pada hari yang ketiga. Iya. Masalahnya gini, Bro. Pada saat dia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, dia memberitakan Injil. Jadi Dia memberitakan kabar keselamatan. Oke. Jadi di dalam kubur dia nggak mati ya? Enggak. Oh enggak.
Berarti berarti di dalam yang dikubur ini adalah orang hidup ya, di dalam kubur orang hidup ya. Kok Ibu Sani ketawa. Awal udah boleh mama lo. Oh, kan sudah saya jawab. Iya. Dalam perut bumi dia hidup kembali. Ibu Sani ketawa. Iya. Lucu ya Bu ya. Gini. Boleh nggak saya jawab ini? Boleh nggak saya jawab? Tapi lu ketawa dulu baru jawab. Bukan. Ketawa dulu baru jawab tuh, ketawa dulu. Saya bukan mempertanyakan Pak Rude, tapi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang saya tertawakan itu pertanyaan Bang Handi sebenarnya. Kenapa saya tertawakan? Karena Bang Handi konsep berpikirnya salah. Bang Handi ini memframing, menggiring, itu nggak boleh gitu. Saya Pak. akan bertanya, saya akan bertanya. Iya, pertanyaan Bang Handi salah itu. Bisa bilang salah. Ya kenapa Kok Bang Handi pertanyaan bilang salah? dikubur hidup-hidup? Itu kalau dikubur hidup-hidup, Bang Handi mau nggak saya kubur hidup-hidup? Nggak mau juga kan? Nggak Karena mungkin dia orang tadi yang mengatakan, dikubur, karena gitu loh. dia tadi mengatakan, Bro. Gini Bang Handi, maksudnya gini. Yesus di dalam Gini. dengerin dulu. Yesus di dalam kuburan Saya mau itu tadi tidak mau jadi mati. penjelasan, Bang Handi potong lagi. Udahlah. Ya udah, terserah lu deh. Maksudnya. Ya udah buruan. Ngomong. Ah, jadi gini Bang Handi. Iya. Jadi gini. Tadi kan udah dijelaskan sama Pak Rude ya. Bahwasannya dia yang Apa? 3 hari itu dia nggak ini bukan ini tapi mengalahkan maut. Dibilang Dia nggak mati dalam kuburan, dia nggak mati. Iya nggak mati. Jadi bukan dikubur hidup ya masalahnya. Tapi hidup Itu dalam kuburan kan? Iya. Bukan di dalam kuburan. Tuh kan kok ketawa kan Dodi, ketawa kok kan. Nggak juga dia bosannya dia di dalam kuburan itu dia ini jalan-jalan nggak juga gitu loh. Ya dia nginjilin orang Itu mati loh kata salah Pak Rudi. itu. Dia nginjilin jalan-jalan loh, nginjilin. Jalan-jalan loh dia. dalam Karena kuburan dia 3 pun hari. dikuburnya Bang Handi, dikuburnya juga Tuhan Yesus itu dikuburnya bukan di tanah, tapi di gua ya. Di dalam gua. Iya, nggak Nah, apa-apa. Jadi beda, jadi nggak mungkin kalau di dalam tanah nggak mungkin bisa jalan-jalan dia Bang Handi. Kalau Oh, berarti hidup, dari dalam gua bergerak-gerak dia. enggak. Jadi waktu pas sebenarnya gini. Lu pikir bisa waktu pas bangun hari di situ? ketiga- Nggak bisa tinggi Iya, itu loh, dengar, rendah loh itu. Bang Handi, Nyangkut kepalanya pada hari kalau ketiga, bangun. dengar Bang Handi, pada hari Ya. ketiga, pada hari Minggu itu pintu batu itu udah terbuka Bang Handi. Jadi kalau memang yang kapan Bukan itu pas yang dia diomongin. ininya. Ya mau dibahas di sini di dalam kuburan ini Yesus hidup atau mati? Kalau di dalam gitu. kubur dia tetap hidup Bang Handi. Mati Mati, kata Bu Sani. mati. Makanya mati. dikubur. Kok beda-beda jawabannya, Tunggu Bu Sani. Makanya Tunggu, Bu Sani. Yesus itu Tunggu, Mas Adi. dikubur karena dia mati. Kalau dia Nah. hidup dia tidak